Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah bersama dengan semua keluarga yang tercinta di minggu yang istimewa, hari milik Tuhan ini. Namun sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berterima kasih Tuhan, karena di pagi yang indah ini, Tuhan berkenan menyambut kami sebagai anak-anak Tuhan yang haus akan kebenaran firman-Mu. Kami rindukan Tuhan, mendengar sabda firman Tuhan, yang bukan hanya memberkati kami, tetapi sekaligus memimpin, menuntun kami pada jalan benar dan selamat yang memang Tuhan Yesus sudah siapkan dan sediakan bagi kami. Engkau inginkan kami berjalan kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan itu pun menjadi kerinduan buat setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami telah datang dengan menyiapkan telinga kami sebagai seorang murid. Tanah hati kami yang paling subur, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu akan menjadi pelita yang menuntun setiap langkah kaki kami di dalam kehidupan ini, hingga kami boleh menjadi anak kesayangan Tuhan yang memiliki hidup semakin hari semakin berkenan kepadamu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya tema pada hari Minggu ini berjudul Tuhan, jika Tuhan mau. Matius pasal 8. Saya bacakan mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya sedang merenungkan bahwa orang yang sakit kusta, yang sedang berkata-kata kepada Tuhan Yesus dalam kalimat permohonan ini, adalah orang yang rela merendahkan dirinya dengan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Jika Tuan mau. Saudara, jarang sekali saya mendapati orang yang memohon atau berdoa dengan kalimat yang demikian ini. Kenapa? Karena sepertinya orang ini tahu siapakah aku. Siapakah dirinya ini, sehingga dia harus memohon kepada Yesus yang adalah Tuhan yang maha mulia ini.
Oleh karena itu, dia datang dengan merendahkan dirinya. Karena dia tahu, layakkah aku untuk aku ditolong oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Saudara, di samping dia merendahkan diri, serendah-rendahnya, harusnya orang ini juga adalah orang yang karena dia tahu diri, adalah orang yang punya kerendahan hati. Sebab merendahkan diri bukan hal yang mudah untuk orang yang tidak punya kerendahan hati. Di dalam Alkitab kita banyak sekali peristiwa-peristiwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang di luar umat Israel. Salah satunya adalah perempuan yang dari Kanaan. Ketika dia harus datang kepada Tuhan dengan permohonan agar supaya anaknya disembuhkan, Yesus yang adalah Tuhan telah memberikan kata-kata yang sangat menyakitkan hati dan pedas di telinga. Itu ada pada Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Ketika orang ini minta agar belas kasihan Tuhan itu turun karena anaknya sangat menderita. Tetapi justru Tuhan Yesus itu berkata dengan kata-kata perumpamaan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut. Nah, tidak patut itu adalah tidak layak mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Berkat ini bukan untuk orang lain. Berkat ini ada untuk orang yang tak cinta, yaitu anak-anakku, yang tak anggap sebagai anak, yang tak angkat sebagai anak, yaitu saudara dan saya. Dan melemparkannya kepada anjing. Nah, ini berkat kan spesial untuk anak-anakku. Untuk orang-orang yang aku kasihi karena mereka mengasihi aku. Siapa kamu? Engkau adalah orang yang tidak pernah ku kenal. Dan Tuhan Yesus berkata-kata dengan sangat pedas. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, namun perempuan ini tahu siapakah jati dirinya, dan dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak sakit hati. Dia tidak menyalahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi dia malah membenarkan. Benar Tuhan, aku ini anjing yang tidak layak terima berkat-Mu, sebab berkat-Mu sudah Engkau sediakan untuk orang yang Engkau cintai. Namun, nah ini tadi, dia ingin menerima belas kasihan dari Tuhan. Namun, anjing itu tidak makan roti daripada anak-anak-Mu Tuhan. Tidak. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yang anak-anak-Mu tidak suka Tuhan. Yang anak-anak-Mu tidak senang dengan berkat itu karena terlalu kecil, terlalu remeh, remah-remah itu tadi, dan sudah jatuh di meja tuannya. Artinya bukan berkat yang terbaik dari engkau, bukan yang terbaik yang dipandang oleh anak-anakmu. Itu saja aku mau.
Luar biasa tuh, saudara. Kerendahan hatinya. Sampai dia mau merendahkan dirinya. Sama dengan orang kusta tadi. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Tuhan bisa menyembuhkan aku. Kata-katanya ini sekaligus mengandung iman yang luar biasa. Bahwa aku percaya engkau bisa. Sebab engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, orang kusta itu, perempuan Kanaan ini, luar biasa. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, besar imanmu, kepercayaanmu, keyakinanmu tentang aku adalah yang Maha Kuasa. Demikian pula orang kusta tadi. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Mengandung pernyataan iman percaya bahwa engkaulah Tuhan yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Sebab pada waktu itu tuh, saudara, yang namanya sakit kusta belum ada obatnya. Dan penderita sakit kusta adalah orang yang harus dibuang. Harus dibuang. Disingkirkan, hidup bersama para kusta yang lainnya di satu daerah tertentu yang dilokalisir. Berarti mereka juga harus dijauhi oleh keluarga. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah lakukan untuk aku. Hanya huruf besar. Saudara, orang kusta pada waktu itu jelas adalah orang yang dibuang. Bukan siapa-siapa. Orang yang paling hina. Tinggal tidak boleh bersama keluarganya. Di daerah yang paling sudut, paling pojok. Bersama dengan para penyakit kusta lainnya. Dan ketika mereka harus papasan, bersimpangan dengan sesama yang lain, kusta wajib berteriak, "Najis, najis," supaya tidak bersentuhan dengan yang lain. Saudara, kerendahan hatinya sungguhlah luar biasa. Dia datang dengan permohonan yang tidak memaksakan diri agar dia mendapat. Saudara, luar biasa loh ini. Jika Tuhan mau. Jika tidak mau tidak apa-apa berarti. Tetapi kalimat ini telah menyentuh hati sanubari Tuhan Yesus. Sehingga dia menjawab, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Saudara, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, luar biasa. Kenapa menyentuh hati sanubari Tuhan Yesus? Karena lewat permohonan itu Tuhan Yesus melimpahkan belas kasihannya. Sehingga dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Sebab kalimat yang diutarakan yang pertama mengandung iman percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Yang kedua, menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang tahu diri. Siapakah dirinya? Siapakah Yesus Tuhan itu?
Sehingga orang ini sedang ingin menyampaikan yang tersurat. Apakah aku layak mendapatkan pertolonganmu? Apakah aku layak mendapatkan pertolonganmu? Saudara, luar biasa orang ini. Dia sudah menyampaikan hal seperti itu, tetapi dia tetap berterima kasih karena dia adalah orang yang mau datang dengan lebih dahulu merendahkan dirinya. Bedanya apa dengan 10 kusta yang juga disembuhkan Tuhan? Kita menyaksikan di dalam bacaan itu, 10 orang kusta menantikan Tuhan Yesus lewat di depan mereka bersama rombongan. Setelah lewat, orang kusta kan tidak berani mendekat kepada orang yang sehat. Mereka berteriak bersama-sama agar supaya Tuhan Yesus mengetahui bahwa mereka butuh pertolongan Tuhan. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, Tuhan Yesus tahu dengan kalimatnya apa yang mereka butuhkan, yaitu mereka butuh kesembuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, sama seperti dalam ayat 4 ini tadi, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tuhan Yesus juga berkata kepada 10 kusta tadi, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Saudara, mereka berjalan menuju kepada para imam. Dan di tengah perjalanan, mereka mendapati dirinya sudah disembuhkan. Semua 10 orang kusta sembuh semuanya. Apa yang terjadi? Yang 9 tetap pada perintah Tuhan, berangkat menuju kepada para imam untuk menunjukkan bahwa mereka sudah sembuh, sudah ditahirkan. Karena apa? Enggak salah, saudara. Karena Yesus Tuhan juga memerintahkan yang demikian. Tetapi yang satu kembali balik kanan mencari Tuhan Yesus karena dia berpikir untuk ketemu dengan para imam bisa aku tunda 1-2 hari. Tetapi untuk berterima kasih kepada Tuhanku yang sudah menyembuhkan, itu adalah sebuah keharusan. Maka yang satu balik kanan, kembali kepada Tuhan Yesus dan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus sebagai ungkapan rasa syukur terima kasihnya. Yesus Tuhan sudah menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Nah, saudara, persoalannya timbul. Gara-gara yang satu kembali, Tuhan Yesus bertanya, loh, bukankah tadi bersepuluh? Kenapa yang kembali cuma 1 orang? Yang 9 mana? Saudara, mungkin kita berpikir, Tuhan, bukankah engkau tadi yang memerintahkan? Tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Yang 9, terus Tuhan melanjutkan langkah kakinya, mungkin memperlebar langkah kakinya menuju kepada para imam karena saking gembiranya. Mereka buru-buru ingin tunjukkan kepada para imam, mempersembahkan korban seperti perintah Musa, dan mereka kembali di tengah keluarganya. Sudah kangen Tuhan, sudah rindu dengan sahabatnya. Saudara, ternyata tidak demikian.
Yang satu berterima kasih kepada Tuhan Yesus, dinilai oleh Tuhan Yesus lebih benar orang ini daripada yang 9. Sebab ternyata mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan itu adalah sebuah kewajiban kita, sebuah keharusan kita, karena kita menerima segala kebaikan, pertolongan, dan kasih sayang Tuhan dalam setiap detik tarikan nafas hidup kita. Saudara, tidak perlu diajarkan lagi untuk berterima kasih. Setiap kita berterima kasih saat menerima kebaikan adalah hal yang harus kita lakukan. Karena kita menerima kebaikan dari sesama, kita bilang terima kasih, bantuanmu, pertolonganmu. Kita menerima kebaikan dari Tuhan, sudah harus sewajarnya. Lebih dari itu, kita datang kepada Dia, bersyukur, berterima kasih kepada Dia. Saudara, itulah yang dilakukan dengan satu orang yang kembali. Mengucap syukur berterima kasih adalah sebuah keharusan. Sedangkan ketemu dengan para imam, masih bisa aku tunda barang 1-2 hari. Tetapi kepada Tuhanku yang sudah menolong, aku harus sesegera mungkin berterima kasih kepada Dia. Saudara, satu orang kusta yang berkata, jika Tuhan mau, itu adalah orang yang sudah berterima kasih kepada Yesus Kristus Tuhan sebelum dia disembuhkan. Nah saudara, inilah yang dilakukan oleh orang kusta yang berkata, jika Tuhan mau. Wujud terima kasihnya dalam bentuk dia merendahkan dirinya. Jika Tuhan mau. Saudara, luar biasa. Sekarang kita bandingkan dengan pengajaran yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian di zaman now ini. Tidakkah sebaiknya para pendeta, para hamba Tuhan itu mengajar kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Ini yang paling benar. Namun pengajaran zaman sekarang justru mengajarkan kepada saudara dan saya lewat khotbahnya yang berkata, bukti Anda punya iman, harus Anda berani berkata dengan Tuhan ketika engkau mendoakan orang sakit atau engkau sakit, harus berkata, aku klaim janjimu Tuhan. Lewat bilur-bilurmu, sakit penyakit kami sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Luar biasa, saudara. Yang namanya debu tanah berani klaim sang penciptanya. Ini bukan kerendahan hati, ini bukan merendahkan diri, tetapi ini nagih janji. Emangnya kamu siapa? Saudara, pengajaran zaman sekarang seperti itu. Dan ini banyak yang mengikuti karena merasa gagah. Sebab pengajarnya bilang, bukti engkau orang beriman. Tidak boleh lemah. Harus tegas. Kepada Tuhan pun klaim. Luar biasa. Luar biasa apanya saudara? Luar biasa sesatnya. Siapa kamu? Engkau adalah debu tanah yang penuh dengan noda, dosa, dan cacat celah. Klaim sang penciptamu. Sedangkan Yesus Kristus Tuhan di Taman Getsemani saja, Dia yang adalah anak Allah, itu berbicara, berdoa dengan kalimat yang lembut, yang santun kepada Bapanya yang ada di surga.
Jika boleh Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Artinya, jika boleh Tuhan, biarlah aku tidak usah melewati sengsara di atas kayu salib. Tetapi, jangan kehendakku yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. Saudara, kenapa doa seperti Tuhan Yesus ini tidak dicontoh? Apakah memang engkau bukan orang Kristen? Jika engkau adalah orang Kristen, artinya orang yang hidup seperti Kristus, pastilah fokus orang yang kau teladani adalah Yesus Kristus Tuhan. Pasti. Dengan segenap perilakunya, dengan apa yang dia katakan. Pasti menuju ke sana. Loh, kenapa engkau mesti mengajarkan sesuatu yang menyimpang? Yesus yang adalah anak Allah saja berkata, jangan kehendakku yang terjadi Bapa, melainkan terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Dan dia berkata, jika boleh. Nah, saudara, lihat. Sama dengan orang kusta ini. Jika Tuhan mau. Saudara, pengajaran yang sekarang berarti harus saudara saring. Saudara renungkan sebelum Anda mengikuti. Oleh karena itu, di dalam khotbah-khotbah saya senang jika Anda berkenan menyiapkan alat tulis, menyiapkan Alkitab, mencatat keterangan saya, mencatat ayat-ayat yang saya berikan. Tujuan saya satu, supaya Anda sempat mengkoreksi keterangan saya dengan firman Tuhan. Jangan mudah percaya kepada pembicara siapapun, termasuk saya, sebelum engkau yakini itu sesuai dengan Alkitab, kitab suci kita sebagai orang Kristiani. Oleh karena itu, saudara, jadilah engkau memiliki hidup yang benar dengan sikap perbuatanmu maupun pikiran dan tutur katamu, sehingga engkau akan menjadi anak Tuhan yang dikenan oleh Dia. Hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan lidahmu. Mulutmu adalah harimaumu. Sehingga orang yang berdoa dengan kalimat yang demikian inilah yang ternyata telah berhasil menarik belas kasihan Tuhan turun atas hidupnya, karena kalimat ini mengandung keyakinan dia bahwa Yesus adalah Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kalimat ini mengandung bahwa orang ini tahu diri, sehingga dia mau datang dengan merendahkan dirinya di hadapan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan. Teladani yang benar sesuai dengan kitab suci, dan terimalah berkat Yesus Kristus Tuhan turun melingkupi hidup keluargamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Karena Tuhan sudah memberkati kita lewat firman-Nya pada pagi yang indah secara luar biasa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan menjadi sumber mata air yang memancar di dalam kehidupan kami selama-lamanya. Mampukan kami lewat Roh-Mu yang kudus yang berkenan tinggal di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu, sehingga lewat yang kami lakukan, nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, kami bersyukur
ketika kami menikmati berkat-berkat-Mu bersama keluarga. Berkat-berkat yang dari Tuhan adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga membawa keluarga kami pada satu kesimpulan. Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami. Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami. Yang dengan segala kasih setia Tuhan, Engkau berkenan memeliharakan keluarga kami hari demi hari. Engkau juga Tuhan, Sang Penyembuh keluarga kami, tatkala kami sakit, yang sudah memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah. Engkau juga Tuhan yang selalu hadir sebagai penolong keluarga kami ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan. Dan Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami dan berkenan hadir sebagai pelindung keluarga kami, membela keluarga kami, dan yang sudah melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami yakini Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami, mendengar doa kami, dan sudah mengabulkan seluruh doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.